Sekarang ada model-model akhir zaman mengatasnamakan agama, tapi dengan akal mereka. Islam yang ngaco atas dasar maslahah yang selama ini mereka gembar-gemborkan, tapi maslahah salah faham. Mereka tidak faham, tidak mengikuti pemahaman para ulama tentang apa itu maslahah. Sehingga mereka ingin meninggalkan Al-Quran dengan kalimat yang sangat baik, kalimatu haqqin urida bihal batilu. Jadi mereka seolah-olah mengatakan kalimat yang benar, tapi mereka telah merusak agama, yaitu kaum liberal di akhir zaman ini mengatakan maslahah. Selagi itu maslahah, maka itu hukum Allah, biarpun bertentangan dengan Al-Quran. Ini kan kurang ajar. Tapi yang benar adalah semua yang datang dari Al-Quran adalah maslahah. Biarpun menurut kita seolah-olah tidak, itu karena kita kurang paham. Sekarang ada kelompok Islam aneh ini, wah, mulai bertebaran nih di kampus-kampus, di pondok-pondok sudah mulai masuk pemikiran-pemikiran aneh. Secara akidah mereka mengatakan akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah syariah, tapi pikiran mereka tidak tahu ikut siapa. Na'udzubillah, ini berani-berani mereka. Sudah mulai bisa mengkritiki hukum qisas. Itu sebetulnya kritik itu bukan kritik dari orang Islam. Mereka orang di luar Islam sana yang melihat Islam dengan kedengkian kebencian mereka. Lah kok diadopsi, dicuri, diambil lagi oleh orang yang ngaku Islam. Sehingga ada orang umat Islam mengkritik tentang hukum qisas, poligami, waris, kemudian tentang cetusan-cetusan hukum-hukum yang aneh. Tiba-tiba ada seorang muslim, katanya tokoh, mengatakan homo boleh dan sebagainya. Na'udzubillah. Itulah rubah-rubah, itu adalah dusta atas nama Allah. Dan itu kelompok ngaku Islam. Hati-hati, ngaku Islam, dan tidak jauh mereka dari rumah tangga kita itu. Dari rumah tangga kita tidak jauh ini kelompok Islam yang mengerikan sekali itu, kelompok ngaco. Dan mereka sebelumnya sudah membuat ontran-ontran masalah-maslahah yang sesuatu yang maslahat itu pasti hukum Allah, biarpun bertentangan dengan Al-Quran. Sebetulnya pemikiran-pemikiran aneh begitu di Indonesia sudah terlambat itu. Di Mesir itu tahun 1925 sana sudah heboh dan sudah dipangkas habis tokoh-tokohnya. Indonesia sudah ketinggalan, sok pinter lagi, ngutip pemikiran-pemikiran Mesir, orang-orang Mesir yang sudah dipangkas oleh ulama-ulama Azhar. Sampai salah satu dari mereka doktor yang dikatakan hebat waktu itu punya pemikiran aneh, langsung dicopot kedoktorannya oleh Azhar. Itu sudah cerita lama itu. Muncul di Indonesia orang-orang kemarin sore seolah-olah lebih hebat, belajar di negeri kafir sana, keluar dengan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu, dan itu membahayakan. Itu termasuk merubah firman-firman Allah atas nama Allah dia. Dan seorang alim besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menulis disertasi doktoral beliau adalah Dhawabitul Maslahah. Sangat tepat untuk dibaca, padahal ditulis berapa tahun yang lalu, sebelum orang aneh ini lahir ya. Sebelum orang aneh lahir, Dr. Buti sudah bisa merangkum tentang permasalahan yang saat itu terjadi di Mesir, kemudian akan terjadi orang-orang aneh atas dasar maslahah tadi. Nah ini keunikan. Nah itu atas dusta atas nama Allah, dolim yang paling besar. Nah itu kelompok bukan jauh dari rumah tangga kita, mengaku ahlu sunnah aja. Kalau anda tanya sifat 20 juga paham, dia hafal. Dibaca kitabnya juga kitab Aqidatul Awam dan lain sebagainya kok. Artinya di rumah tangga kita ini sudah dimasuki, bukan dimasuki, kita sendiri telah mengirim anak ke tempat yang salah, pulang kembali membawa virus itu. Makanya waspada saat ini harus. Dan alhamdulillah ada sebagian dari mereka yang tokoh-tokohnya itu kok tidak senang dengan cara kita, ya alhamdulillah. Yang tidak suka dengan kita bukan orang-orang soleh, ahli-ahli kebaikan. Orang-orang begitu sih nggak apa-apa kalau tidak senang dengan kita. Nabi dibusui orang kafir juga tenang saja kok. Ini ada rongrongan. Kalau kita berbicara begini itu langsung dianggap sebagai penghalang, karena mereka mereka adalah agen-agen daripada kebusukan orang-orang kafir.
agen-agen orientalis, karena ilmu yang dibaca adalah ilmu orientalis. Mereka lebih belajar dari orang orientalis. Kita menemukan di beberapa tempat ada, atau katanya keluarga kita satu payung dalam urusan akidah, tapi kenapa marah dan sebagainya, dan mereka mengadu domba, termasuk pengadu domba antara ulama-ulama kita yang kita sebut beberapa hari, ya manusia-manusia itu mereka ingin berjaya dengan caranya sendiri yang salah itu, sehingga seolah-olah mereka pakai bendera khusus organisasi tertentu misalnya, bukan akidah Asy'ariyah lagi, padahal yang punya organisasi tersebut tidak pernah mengajarkan akidah seperti itu. Dan ini bahaya sekali di akhir zaman ini. Muncul orang-orang liberal, tapi mereka kalau dibilang liberal nggak mau. Ya karena nggak ngerti, dia nggak sadar kayak demikian itu. Tapi jelas pemikiran yang ngaco jauh daripada akidah yang benar.